Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Miss Uli. Gimana keadaan kalian? Sehat? Aku harap kalian sehat semua ya. Dalam kondisi pandemi kayak gini, kita harus tetap jaga prokes. Jadi jangan kemana-mana dulu kalau nggak penting-penting banget, karena virus corona masih ada di sekitar kita. Di kesempatan kali ini, aku mau membagikan video terkait dengan tips apa sih yang harus kita lakukan saat wawancara kerja di masa pandemi. Masa pandemi membuat perusahaan mengganti sistem wawancaranya dari pertemuan langsung menjadi ke pertemuan online. Apa sih yang harus kita lakukan ketika perusahaan memanggil kita untuk wawancara online? Tips dari aku, kalian harus mempersiapkan alat komunikasi. Pastikan ketika kalian mendapatkan panggilan wawancara kerja online, kalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena pada saat wawancara kerja online, jangan sampai kalian belum siap sama sekali terkait dengan alat komunikasi. Cek speknya agar semuanya bisa berjalan lancar dan gak ngadat. Yang selanjutnya, kalian harus mempersiapkan jaringannya stabil. Jangan sampai ketika kalian menghadapi wawancara kerja online, jaringannya tidak stabil, karena itu akan mempengaruhi sekali terhadap performa kalian dalam wawancara kerja online. Yang selanjutnya, kalian harus mencari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim pewawancara. Karena kalau kalian tidak mencari tempat yang nyaman, otomatis kualitas dari wawancara kerja kalian sangat berkurang. Jadi jangan sampai kalian tidak mendapatkan tempat yang tepat. Contoh, mungkin di keramaian atau mungkin tempat-tempat yang memang tidak menghasilkan suara kalian dengan baik. Nah, itu sangat mempengaruhi tim pewawancara untuk menilai kualitas wawancara kalian. Jadi, ingat jangan sampai kalian tidak memberikan kenyamanan, karena komunikasi secara online itu sudah sangat terbatas. Jadi jangan sampai kalian tidak mendapatkan tempat yang tepat. Yang selanjutnya, kalian harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya, kalian anggap sama seperti kalian wawancara biasa, harus memakai kemeja, harus rambut tertata dengan baik, dan harus yang memakai jilbab juga dipastikan dengan yang rapi. Jadi tidak ada perbedaan penampilan kalian saat kalian wawancara secara online ataupun kalian wawancara secara langsung. Yang pasti kalian harus tampil rapi, kalian harus tampil meyakinkan di depan tim wawancara, sehingga itu akan menimbulkan trust, menimbulkan rasa kepercayaan tim wawancara untuk memilih kalian dari beberapa kandidat. Dan yang selanjutnya, kalian harus memperkenalkan diri kalian dengan cara yang komunikatif. Saran saya, jangan terlalu pendek dalam berkata-kata dan juga jangan terlalu panjang dalam berkata-kata. Usahakan perkenalan diri kalian itu diterima dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan tim pewawancara kerja. Kalian boleh menceritakan beberapa pengalaman kalian, tetapi kesannya jangan kalian curhat. Jadi sampaikan saja poin-poin pentingnya yang bisa menunjang kualitas kalian, sehingga tim pewawancara itu tertarik dengan kalian. Contoh, kalian melamar menjadi seorang salesman. Ya, kalian menjawab
dengan pengalaman kalian sebagai salesman. Jadi nggak perlu kalian menceritakan pengalaman kalian yang tidak seirama, tidak sejalan dengan posisi yang kalian lamar. Atau misalnya kalian bercerita tentang prestasi, itu juga bisa. Tapi lebih baik kalian ceritakan prestasi kalian dengan prestasi yang seirama dengan posisi yang kalian lamar, sehingga tim pewawancara juga semakin excited mendengar cerita kalian. Begitu. Karena apa? Karena yang kalian ceritakan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka mencari salesman, ya mereka berharap mendengarkan prestasi kalian di dunia salesman. Mereka berharap posisi yang dilamar seorang admin akuntansi, ya mereka berharap kalian memiliki prestasi di bidang tersebut. Jadi jangan sampai kalian memperkenalkan diri dengan panjang kali lebar tapi tidak mengenah nih apa yang sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi kalian akan terkesan terlalu berlebihan dalam memperkenalkan diri. Begitu. Jadi saran saya, kalian harus memperkenalkan diri sesuai dengan kebutuhan posisi yang Anda lamar. Jadi pewawancara juga tidak akan membosankan mendengar kalian bercerita. Oke, yang selanjutnya kalian harus tetap ramah dan tetap tenang dalam melakukan proses wawancara kerja. Jadi pastikan kalian merelaksasi diri kalian, ya kan? Jangan terlalu gugup, jangan terlalu berpikir yang berlebihan. Coba tenang dalam wawancara kerja gitu. Ya kalian bayangkan aja dengan hal-hal yang indah gitu. Jadi jangan menganggap sebuah wawancara kerja ini adalah hal yang membuat kalian tidak nyaman. Jadi kalian bisa membayangkan sesuatu yang membuat kalian nyaman, sehingga saat wawancara kerja kalian tidak gugup dan tetap merasa tenang. Yang selanjutnya, ketika kalian diberi kesempatan untuk bertanya, kalian harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena apa? Itu adalah titik di mana kalian bisa menggali lebih dalam lagi tentang perusahaan yang kalian lamar. Tetapi sebelumnya kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait perusahaan yang kalian lamar. Bisa dari profil perusahaan, visi dan misi, produk yang mereka jual, dan kompetitor perusahaan yang kalian lamar. Ketika kalian sudah memiliki informasi sebanyak itu terkait hal-hal tersebut, yang pasti tim pewawancara semakin tertarik sama kalian. Dan kalian akan memiliki ide-ide yang baik saat kalian akan mengajukan pertanyaan, karena kalian sudah memiliki informasi terkait dengan perusahaan yang kalian lamar. Dan akhirnya timbullah sebuah kualitas di situ dalam wawancara antara kalian dan tim pewawancara. Ketika sudah timbul sebuah kualitas, otomatis tim pewawancara semakin tertarik sama kalian, dan kemungkinan besar kalian akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Jadi saran saya, kalian harus tetap mencari info sebanyak-banyaknya ya. Dan yang terakhir, jika kalian ditanya soal gaji, saran aku sih dalam kondisi pandemi kayak gini, ya menurut aku banyak sekali orang-orang yang mencari pekerjaan dalam kondisi pandemi seperti ini. Saran aku, jika kalian ditanya soal gaji, kalian bisa menjawab dengan saya bersedia mengikuti kebijakan perusahaan. Jangan terlalu banyak memberikan penawaran, karena menurut aku kondisi sekarang adalah cukup memprihatinkan. Teman-teman kita di luar sana banyak yang terkena PHK,
dan mungkin juga masih dalam kondisi sakit. Ketika kalian mendapatkan sebuah panggilan kerja, itu sudah sangat sesuatu yang menurut saya beruntung, karena dalam kondisi pandemi saat ini perusahaan juga banyak sekali mengurangi karyawannya dan mengganti sistem kerjanya dari yang dulunya mungkin marketing ketemu langsung, sekarang bisa digantikan dengan digital marketing. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan dalam interview kerja dan kalian ditanyakan soal gaji, saya harap kalian menjawabnya menyesuaikan dari perusahaan saja. Jadi terkait tersebut pasti kondisinya kalian akan aman di situ. Jadi tidak terlalu banyak berpikir tim pewawancara untuk meneruskan proses seleksi dari kalian tentunya. Nah, gimana tips dari saya? Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari kerja, yang mungkin saat ini sedang menunggu panggilan wawancara kerja, ya kan? Dan jika juga sudah melalui proses wawancara kerja, saya harap semuanya bisa lancar dan kalian bisa bekerja dengan baik dan tetap diberikan kesehatan. Ya udah, kalau begitu sekian tips dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga kondisi pandemi ini juga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Oke, sekian tips dari aku terkait dengan apa sih yang kalian lakukan saat wawancara kerja online di masa pandemi. Jika kalian suka dan tertarik dengan channel ini, mohon support dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.